Assalamualaikum anak-anak. Nah, di sini ibu mau menanyakan, pernah nggak kalian melihat ada teman yang suka berbohong? Atau ada yang suka iri kalau teman-temannya punya sesuatu yang baru? Atau mungkin ada yang suka marah-marah nih? Nah, itu semua perbuatan yang kurang baik ya. Dalam agama kita, itu disebut dengan perbuatan tercela. Artinya, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bikin orang lain sedih atau nggak disukai oleh orang lain. Nah, hari ini kita akan membahas apa aja sih perbuatan tercela itu, kenapa kita harus menghindarinya, dan gimana caranya jadi anak yang lebih baik. Nah, dengerin baik-baik ya. Dan yang pertama tentang apa itu marah. Marah atau gadab merupakan luapan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongin, atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai dan sebab lainnya. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah, yang pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata mereka. Dan yang kedua, wajah yang cemberut atau muram dan dahi yang mengerut. Ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, dan kaki. Dan yang keempat, membalas musuh tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Adapun ayat dan hadis larangan marah terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 21, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Adapun terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun bahaya marah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Yang pertama, untuk diri sendiri. Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan. Orang yang suka marah akan dijauhi orang, mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Dan bagi orang lain, dapat menimbulkan rasa takut dan benci orang lain, menimbulkan kerusakan sehingga kerugian bagi orang lain, merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, adapun cara menahan dan terhindar dari sifat marah. Yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan amarah, takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akibat permusuhan dan pembalasan, membaca ta'awud saat marah, merubah posisi saat marah, diam atau menjaga lisan. Nah, yang kedua, materi tentang apa itu fasik. Kata fasik berasal dari bahasa Arab fasyaqa, yang berarti keluar atau menyimpang. Secara istilah, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa bertaubat. Ciri-ciri orang yang fasik: melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, berdusta, tidak menolak amanah, melakukan maksiat secara terang-terangan, hati keras dan enggan untuk bertaubat. Adapun dalil Al-Quran tentang fasik terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang berartikan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Dan yang kedua, terdapat pada Quran Surah As-Sajdah ayat 18. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Dan yang terakhir, terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 67, yang artinya,
Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan agama Islam berbuat makruh, dan mereka mengulurkan tangan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, adapun dampak dan bahaya perbuatan fasik. Yang pertama, akan dijauhi oleh orang-orang yang saleh. Yang kedua, doanya sulit dikabulkan. Yang ketiga, hidupnya penuh kekacauan dan tidak tenang. 4. Mengundang azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, merusak tatanan masyarakat dan nilai-nilai Islam. Di sini adapun cara menghindari sifat fasik. Pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa Allah selalu melihat kita, jadi jangan berani untuk berbuat buruk. Dan yang kedua, rajin beribadah. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada orang tua. Jujur dalam berkata dan berbuat. Jangan suka berbohong atau mencuri. Allah paling suka anak yang berkata jujur. Pilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak ke jalan yang baik juga. Minta maaf dan bertaubat kalau salah. Kalau sudah berbuat salah, segera minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, tentang apa itu pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama Islam, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Umumnya muncul saat seseorang merasa diperlakukan tidak adil. Tentang negatif pilih kasih. Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dan dengki yang merupakan penyakit hati menurut Islam. Jika hal ini terjadi, maka seseorang akan sulit untuk diatur dan kurang merasa hormat terhadap yang lain, karena mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sikap pilih kasih bisa terjadi pada siapapun, sesama teman, saudara, bahkan mungkin perlakuan orang tua terhadap anak mereka. Adapun hadis tentang pilih kasih dari Nu'aiman bin Bashir R.A. bahwasannya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, "Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apakah semua anakmu mendapatkan pemberian seperti anakmu ini?" Ayah Nu'aiman menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka anak-anakmu semua berbakti kepadamu dengan sama?" Lalu ayah Nu'aiman menjawab, "Aku mau, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, janganlah engkau lakukan pilih kasih." Hadis riwayat Muslim. Nah, tadi kita udah nih membahas tentang perbuatan tercela. Jadi sekarang kalian udah tahu kan kalau bohong, iri hati, suka marah, dan malas itu enggak baik. Kita semua kadang bisa salah, tapi yang penting kita mau belajar dan berubah jadi lebih baik. Mulai dari hal kecil saja, misalnya hari ini kita coba jujur terus atau enggak marah kalau mainan kita dipinjam. Terima kasih udah mendengarkan materi yang Ibu bawakan hari ini ya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.